Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Festiana dari kelas TPPL 1B dengan NPM 1901070021. Di sini saya akan mereview jurnal guna pemenuhan UAS mata kuliah Termodinamika Teknik yang diampuh oleh Bapak Dodi Satriawan, STME. Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Nah, jurnal yang saya review berjudul Optimasi Siklus Termodinamika Integrasi Boiler Akisi dan pH pada Desain WHRPG di Industri Semen. Teguh Sasono Catur Ujianto, jurusan Teknik Energi, Politeknik Negeri Bandung. Subbab yang dibahas. Yang pertama, pendahuluan. Kemudian, manfaat gas buang. Analisis termodinamika. Metode optimasi. Analisis data dan hasil. Kemudian, kesimpulan. Oke, kita ke pendahuluan. Nah, proses produksi dalam industri semen membutuhkan jumlah energi yang besar. Produksi semen di PT Holcim Indonesia Terbuka, Cilacap, Plant rata-rata sebesar 7.800 ton per hari. Rata-rata dengan rata-rata indeks konsumsi energi listrik sebesar 92,20 kWh per ton semen dalam bentuk termal sebesar 3.352 MJ per ton Klinker. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan energi termal sangat dominan dalam proses produksinya. Peluang untuk menurunkan indeks konsumsi energi listrik merupakan langkah yang sangat tepat agar dapat menurunkan emisi gas rumah kaca dan biaya produksinya, sehingga akan meningkatkan daya saing terhadap industri sejenis. Nah, salah satu pemanfaatan energi yang terdapat dalam industri semen adalah terdapat pada gas buang yang berasal dari proses utama pembuatan semen, yaitu proses preheater, kiln and air canning cooler. Kedua keluaran gas panas ini dapat dimanfaatkan oleh dua boiler pH dan akisi dalam satu sistem waste heat recovery power generation WHRPG yang terintegrasi untuk menghasilkan uap bertekanan yang digunakan sebagai penggerak turbin uap yang terbentuk dengan generator untuk membangkitkan daya listrik. Nah, komponen yang terdapat di dalam boiler terdiri dari susunan pipa pembentuk uap, di antaranya economizer, evaporator, dan superheater. Economizer berfungsi sebagai pemanas awal, evaporator berfungsi sebagai penghasil uap, dan superheater berfungsi untuk pemanas lanjut. Optimalisasi siklus termodinamika kedua boiler dalam sistem WHRPG sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi yang tertinggi berdasarkan konfigurasi tekanan pada desain turbin uap yang diteliti. Nah, pemanfaatan gas buang. Dalam pabrik semen, limbah panas dapat dihasilkan dari sumber berikut sesuai gambar di bawah ini. Yang pertama, udara pendingin Klinker. Yang kedua,
gas buang setelah menara suspension preheater atau PH. Nah, berikut gambar limbah panas di industri semen. Selanjutnya, pemanfaatan gas buang PH ini dalam sistem digunakan untuk pengeringan di raw mill dan sedikit pengeringan untuk cold mill. Dari kapasitas gas buang PH yang dimanfaatkan tersebut hanya sekitar 50% potensi energi yang dimanfaatkan untuk PH boiler dan keluarannya dialirkan kembali ke raw mill untuk menjamin proses pengeringan di raw mill dapat dicapai pada musim hujan. Keputusan ini aman karena sifat fluktuasi musiman yang mempengaruhi kadar air limestone. Analisis termodinamika. Analisis termodinamika HRSG. Konfigurasi HRSG 549 dalam gambar menunjukkan diagram sirkulasi air uap yang sering diterapkan bila memanfaatkan proses rehat tunggal. Nah, ini gambar diagram konfigurasi HRSG tingkat 3 tekanan. Kemudian analisis termodinamika WHRPG sistem Kawasaki. Sistem menggunakan kondenser dengan sistem pendingin mechanical draft cooling tower sehingga temperatur kondenser mencapai 42 derajat Celcius. Turbin uap menggunakan turbin uap 3 tahap dengan input tekanan uap utama sebesar P1, TT13 bar, kemudian P2, TM 3,3 bar, dan yang terendah P3, TR 0,75 bar. Nah, demikian gambar diagram alir water stream Kawasaki Plant System. Selanjutnya, metode optimasi. Fungsi tujuan dan variabel optimisasi. Pada kondisi desain turbin uap yang terpilih, kondisi udara dan kerja cooling tower untuk mendinginkan kondensor, optimisasi siklus uap gabungan, pH, dan akisi harus dapat memanfaatkan secara optimal potensi laju massa limbah bahan gas buang di pH dan udara panas di akisi. Kemudian, analisis pembatas optimisasi. Dalam studi ini, P1, TT, P2, TM, dan P3, TR merupakan variabel yang ditentukan berdasarkan data turbin uap yang digunakan. Untuk mencegah degradasi dan pengikisan kinerja turbin, tekanan rendah ditetapkan maksimum fraksi uap ke kondensor minimum 88%. Kemudian, untuk analisis data dan hasil. Kondisi ambien untuk simulasi optimasi digunakan data sebagai berikut. Temperatur udara 305,15 Kelvin dengan kelembaban 60% pada altitude 10 meter. Sedangkan air pendingin kondensor digunakan mechanical draft cooling tower sehingga dapat dicapai temperatur kondensor menjadi 315,15 Kelvin. Berdasarkan komposisi gas limbah buang pH dan akisi seperti yang ditunjukkan, dapat dihitung laju komposisi molaritas gasnya. Laju molaritas ini digunakan untuk menghitung kalor spesifik CP gas. Terlihat perbedaan mendasar komposisi gas akisi yang menyerupai udara ambien dan komposisi pH merupakan campuran hasil pembakaran kiln dan sedikit gas buang dari akisi.
Kemudian, tabel komponen daya konfigurasi boiler akisi dan pH hasil simulasi dapat dilihat sebagai berikut. Nah, daya kotor yang dihasilkan turbin uap ini merupakan fungsi tujuan maksimasi hasil simulasi dengan total nilai sebesar 6.373,61 kW. Terlihat peranan flash tank yang cukup besar dalam memberikan kontribusi daya sebesar 14,00%, sedangkan nilai proporsi 75,70% pada boiler pH sejatinya hanya memberikan nilai proporsi 51,27% saja, karena 75,70% dikurangi 52,36% sama dengan 23,34%. Berasal dari economizer boiler akisi. Pada akhirnya, jika kerja turbin digunakan untuk membangkitkan daya listrik dengan menggunakan generator, akan dapat digunakan untuk mengurangi intensitas produksi klinker atau sementius di pabrik semen ini. Jika diasumsikan besarnya rugi-rugi mekanis sebesar 1,2% dan efisiensi generator 96%, maka besarnya daya listrik kotor yang dibangkitkan sebesar 6.089,51 kW. Daya kotor ini juga digunakan untuk menyokong peralatan kelistrikan auxiliary system WH-RPG. Nah, kemudian untuk kesimpulan. Yang pertama, perhitungan energi transfer gas buang ke sistem water steam system WH-RPG dengan cara integrasi memberikan perhitungan yang akurat dan cepat. Efisiensi water steam system WH-RPG optimal dicapai pada 24,38%. Nilai titik pinch pada boiler akisi terjadi di economizer dengan nilai 10 Kelvin, sedangkan pada boiler pH terjadi di superheater sebesar 10 Kelvin sesuai dengan batasan minimal. Pengurangan intensitas energi listrik minimal sebesar 12,04 kWh per ton semen. Kemudian yang terakhir, output kerja thermal optimum sistem water steam WH-RPG sebesar 6.420,29 kW dan hasil daya kotor listrik sebesar 6.089,51 kW. Nah, demikian penjelasan mengenai review jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman.